Yo, balik lagi di Tapak Bisri Backpacker. Karena seperjalanan Pasti punya cerita. Kali ini gue Raja dengan Mas Randi bakal menginformasikan atau Mengisahkan. mengisahkan kembali ya Betul. suatu kasus atau tragedi di dunia perindustrian permusikan ya. Di dunia Di dunia permusikan, yaitu adalah sebuah duka yang sangat viral lah pada masanya, yaitu adalah kematian salah satu penyanyi asal Indonesia, yaitu adalah Alda Risma. Betul. Oke. Dalam kasus Alda Risma nih Mas, ya Iya. kan? Si Alda ini kenal banget sama lagunya yang Aku Betul. Tak Biasa itu Benar. ya. Yang seperti nyanyiin kembali oleh salah satu penyanyi Indonesia ya, Syahrini. Betul, Ya. betul Raja, betul. Lagu ini sangat terkenal pada tahun 2000-an ya, atau 90-an Ya, akhir lah ya, gitu. Sekitar tahun segitulah. Nah, dan pada tahun 2006 itu pas itu gua kan masih umur masih kecil lah gitu ya, SD lah gitu. Itu ditemukan Alda Risma dalam keadaan tidak bernyawa. Iya, betul. Itu yang lo tahu tuh kayak gimana tuh? Benar kata Raja tadi, kawan setapak. Penemuannya tuh kejadiannya tahun 2006, tepatnya 12 Desember 2006. Jasad Alda Risma ditemukan di Hotel Grand Menteng. Oke. Dengan bekas suntikan jarum di seluruh badannya Oke. sebanyak 20 sampai 25 suntikan Di Hotel Grand Menteng. Grand Menteng ya? Betul. Setahu gue itu juga nomornya juga nomor bagus tuh kamarnya. Iya, 432. benar, ditemukan di kamar 432 di Hotel Grand Menteng, benar. Ya, ditemukannya si Alda Risma ini Dicurigai pertama kali itu overdosis. overdosis. Karena di dalam tubuhnya tuh terdapat kandungan-kandungan zat-zat psikotropika gitu. Oke. Oh, jadi ditemuin gitu ya? Udah dalam keadaan mulut berbusa, terus habis itu mengeluarkan darah dan kaku. Tapi masih Kalau masih ininya gue lupa beritanya seperti apa, tapi yang jelas dia sempat dibawa ke RSM oke. untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun sangat disayangkan nyawanya sudah nggak bisa ditolong lagi waktu itu Alda Risma. Oke. Gitu. Jadi ditemukannya di Hotel Grand Menteng, Grand Menteng. kamar nomor 432. Ternyata ada yang lebih mengejutkan lagi. Kita pertama ya ini deh, halayak masyarakat itu pertama mengira kalau Alda Risma itu overdosis obat-obatan terlarang karena ditemukan 20 sampai 25 bekas suntikan di badannya. Tapi hasil visum itu menyatakan kalau nggak hanya itu, ternyata yang menyebabkan Alda Risma meninggal, tapi juga ada bekas kekerasan dan penganiayaan yang itu tertuju kepada pacarnya si Alda Risma. Siapa tuh? Yaitu Ferry Surya Prakasa. Oh, jadi si Ferry ini dia ngelakuin penganiayaan di dalam hotel itu? Bareng berarti dia? Sementara waktu itu bukti-bukti mengarah seperti itu. Oke. Tapi waktu penemuan jasadnya si Alda Risma itu hanya Alda Risma sendiri dan Ferry-nya nggak ada di tempat. Oke. Jadi ya istilahnya membuat alibi lah si Ferry-nya itu. Iya. Gitu. Setahu gue ya, seinget gue tuh di salah satu TV nasional itu pernah nayangin cuplikan CCTV yang ada di hotel. Benar. Itu kan tadi ditemukan adanya penganiayaan oleh atas nama Ferry. Ferry. Jadi Ferry ini adalah Pacarnya. pacarnya.
Betul. Oke, Dan pacar. mereka di hotel Grand Menteng di kamar 432 itu check-in berdua memang. Oh, check-in berdua. Tapi kepolisian itu tidak menemukan si Ferry. Tidak, waktu di situ hanya si Alda Risma aja. Hanya si jenazahnya Alda Risma aja di situ. Oke, berarti tanda tanya banget ya buat si Ferry ya. Oke, lanjut. Dan akhirnya semua bukti mengarah ke Ferry sampai di persidangan pun ibunya Alda Risma membacakan SMS dari Alda Risma yang isinya kurang lebih berbunyi kalau Alda Risma itu dipukulin, ditonjokin sama si Ferry gitu. Sedangkan pengacara pembelanya Ferry itu membantah karena si Alda Risma ini pernah membuat surat pernyataan hitam di atas putih kalau dia nggak dianiaya sama si Ferry gitu, dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Yang agak janggal lagi, saksinya ini namanya ditutup atau diblok pakai pulpen. Tapi udah ada tanda tangannya gitu, tapi dihitamkan sama pulpen. Alasannya si pembela ini atau pengacaranya si Ferry ini untuk alasan keamanan. Oke. Gitu. Dan sampai putusannya itu si Ferry ini tadinya akan dijerat pembunuhan berencana. Oke. Namun karena bukti-bukti yang kurang dan segala macam pertimbangan, akhirnya Ferry hanya diputus 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. 6 tahun penjara dan dapat masa istilah keringanan hukuman selama 19 bulan. Jadi pada tahun 2011 Ferry ini sudah bebas. Oh, jadi totalnya ada berapa tahun? Pokoknya kan dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Terus habis itu dapat keringanan 19 bulan. Jadi ya kira-kira ya 6 tahun kurang 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih. Jadi mungkin dia hanya di penjara kira-kira 4,5 tahun sampai 4,6 tahun lah, 4 tahun 6 bulan gitu. Berarti ada 5 tahun ya dari jarak 2006 sampai 2011. Betul. Iya, berarti ada 5 tahun masa hukuman penjara yang dijalani oleh si Ferry. Benar, dan pada 2011 tuh si Ferry udah bebas. Gitu, dan masih menyisakan tanda tanya nih buat penggemarnya Alda Risma dan kita yang tahu berita itu pada saat tahun 2006 gitu. Karena masih simpang siur ya, ada beberapa peramal atau ada. indigo yang sempat bilang kalau kasus Alda Risma ini tidak akan selesai. Maksudnya tidak akan selesai, hanya ya udah diputus sampai situ aja gitu. Masih tanda tanya. Ya, ada yang ini, tapi kan ada beberapa orang menganggap ya itu udah ketahuan pembunuhnya si Ferry, ya kan? Dan dia juga sudah jalani hukumannya dia segala macam, nah gitu. Tapi masih menimbulkan rasa penasaran yang besar di masyarakat sampai saat ini gitu. Kayak juga banyak yang kurang puas juga ya. Benar, dengan masa hukuman betul. segitu, walaupun udah ada pelakunya atau pembunuhnya, kayak masyarakat tuh masih banyak yang banyak yang ngomongin lah. Betul. Masih banyak yang ngomongin. Benar. Kurang nih vonis yang dijatuhi. Karena dijatuhinnya cuma karena kelalaian hingga menyebabkan kehilangan nyawa. Kalau nggak salah itu ininya yang tadinya pembunuhan berencana, terus jadi yang dijatuhkan itu kelalaian yang menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi divonis hanya 6 tahun penjara. Berarti intinya ketidaksengajaan gitu ya? Ya, betul. Ya, berarti banyak juga ya karir-karir yang dialami oleh Alda Risma ini yang sudah go internasional, salah satunya ke negara sebelah yaitu Malaysia. Iya, benar. Dari lagunya yang Aku Tak Biasa itu. Cukup booming sih waktu zamannya lagu itu keluar ya. Dan itu juga menjadi pemenang nominasi sih, salah satu nominasi di tahun itu. Oh iya, benar. Itu terkenal banget. Ya, banyak juga kasus seperti ini yang diomongin di negara tetangga, yaitu salah satunya cerita tentang Alda Risma ini. Benar banget. Karena dia terkenalnya nggak cuma di Indonesia, sampai ke luar negeri. Betul. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin? Gua rasa cukup sih untuk ini. Mari kita doain aja. Amin. Al-Fatihah untuk almarhumah Alda Risma. Amin. Semoga tenang dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu. Ya.
Jadi intinya dari teman-teman atau kawan setapak yang tahu atau pernah mendengar cerita tentang Alda Risma dan kami masih kurang, bisa diinformasi di kolom komentar. Betul. Oke, kita tutup hari ini. Gua Raja dan juga Mas Randi undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Karena Tapak Misteri Backpacker, setiap perjalanan pasti punya cerita. Bye.